Jumpa lagi dengan saya Neni Kurniasi dari FMIPA ITB. Materi kali ini adalah gerak dengan gaya fungsi kecepatan. Kita akan gunakan cara yang sama ketika menyelesaikan persoalan gerak dengan gaya konstan, tetapi harus ditambah dengan kemampuan kalkulus diferensial dan integral yang standar. Kita sering jumpai persoalan gaya gesek konstan pada permukaan kontak antar padatan. Ketika padatan berinteraksi dengan fluida, terdapat pula gaya gesek, tetapi fungsi kecepatan. Bentuk fungsinya sangatlah rumit, tetapi secara empiris dapat ditetapkan dengan formula berikut. Dengan K adalah tetapan positif yang bergantung ukuran geometrik sistem dan N adalah bilangan bulat. Tanda negatif menunjukkan bahwa arah gaya gesek melawan arah gerak sistem. Sebagai contoh, ada gaya gesek Stokes untuk sistem berkecepatan rendah dan gaya gesek Newtonian untuk sistem berkecepatan tinggi. Bagaimana menentukan tanda gaya gesek tersebut pada kasus gerak sistem terkait arah geraknya? Perhatikan tabel berikut. Sekarang, jika arah sumbu positifnya dibalik, apakah sama tanda gaya geseknya? Mari kita lihat perbedaan langkah menyelesaikan persoalan gerak dengan gaya fungsi kecepatan dari gerak dengan gaya konstan. Pada kasus gaya konstan, digunakan hukum 2 Newton berikut untuk menentukan percepatan, lalu kecepatan, dan terakhir posisi. Sedangkan untuk kasus gaya fungsi kecepatan, digunakan hukum 2 Newton berikut untuk mencari kecepatan, lalu posisi, atau percepatan. Perhatikan teknik integral berikut dengan memperhatikan kondisi awalnya. Selanjutnya, akan kita lihat contoh gerak dengan gaya fungsi kecepatan. Contoh ke-1 adalah gerak horizontal dengan gaya gesek Stokes. Perhatikan arah gerak perahu layar ini. Sebelum menjawab pertanyaan, kita gambarkan dahulu diagram gayanya. Perhatikan arah gaya gesek antara perahu layar dengan udara. Lalu pilih koordinatnya dan tampak gaya-gaya pada arah sumbunya, sehingga tidak perlu diuraikan. Persamaan geraknya adalah, dan constraint-nya sebagai berikut. Dengan mengubah definisi percepatan sebagai laju kecepatan, maka dengan menggunakan metode integral akan diperoleh solusi berikut. Sekarang, bagaimana solusi tersebut untuk waktu yang kecil sekali atau besar sekali? Contoh kedua adalah gerak horizontal dengan gaya gesek Newtonian. Perhatikan arah gerak mobil ini. Untuk menjawab pertanyaan, kita gambarkan diagram gaya berikut dengan arah gaya gesek seperti ini. Koordinatnya kita pilih seperti ini, sehingga gaya tidak perlu diuraikan. Persamaan geraknya adalah dengan constraint berikut. Dengan cara yang sama seperti pada contoh 1, akhirnya diperoleh solusi berikut. Pelajari solusi tersebut untuk waktu yang kecil sekali dan besar sekali. Berikut adalah grafik posisi terhadap waktu untuk gerak horizontal tanpa gaya gesek, dengan gaya gesek Stokes, dan dengan gaya gesek Newtonian. Tampak berbeda, bukan? Lakukan analisis pada ketiga jenis gerak tersebut berdasarkan grafik ini. Amati juga kondisi saat waktunya kecil sekali atau besar sekali. Contoh ketiga adalah gerak vertikal dengan gaya gesek Stokes. Perhatikan arah gerak kok ini. Untuk menjawab pertanyaan, kita gambarkan diagram berikut dengan arah gaya gesek seperti ini. Lalu koordinatnya.
Persamaan geraknya adalah, dan dengan cara yang sama seperti pada contoh sebelumnya, diperoleh solusi berikut. Bagaimana solusi tersebut jika waktunya kecil sekali atau besar sekali? Contoh keempat adalah gerak vertikal dengan gaya gesek Newtonian. Perhatikan arah gerak bola kasti. Untuk menjawab pertanyaan, kita gambarkan diagram gayanya dengan arah gaya gesek, lalu koordinatnya. Persamaan geraknya adalah dengan solusi berikut. Bagaimana fungsi posisi terhadap waktunya? Ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu untuk gerak vertikal tanpa gaya gesek, dengan gaya gesek Stokes, dan dengan gaya gesek Newtonian. Lakukan analisis terhadap ketiga jenis gerak tersebut, terutama untuk waktu yang kecil sekali atau waktu yang besar sekali. Contoh kelima adalah gabungan gerak horizontal dan vertikal dengan gaya gesek Stokes. Perhatikan gerak kok ini. Untuk menjawab pertanyaan, kita gambarkan diagram gayanya dengan arah gaya gesek seperti ini. Lalu kita pilih koordinatnya dan kita uraikan gaya-gayanya. Persamaan geraknya adalah dengan solusi berikut. Bagaimana solusi tersebut untuk waktu yang kecil sekali atau besar sekali? Kita sampai pada kesimpulan. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.